Oke, kita lanjutkan membahas tentang apa fungsi emosi pada hidup kita. Nah, kira-kira ada beberapa hal yang harus kita mengetahui, harus kita tahu fungsi dari emosi pada hidup kita. Kadangkala kita taunya dari luar saja bahwa emosi itu hanya marah, hanya jengkel, hanya kesal terhadap sesuatu. Padahal di sisi lain ada hal yang membuat kita mengetahui bahwa emosi itu ada fungsinya. Nah, kita simak satu persatu. Yang pertama, emosi itu bisa membantu kita untuk bertahan hidup. Bertahan hidup seperti apa? Misalkan kita berada di lingkungan yang jarang ada orang, kayak misalkan rame-rame kayak gitu, jarang ada aktivitas orang di luar, orang lebih sering sibuk dengan kegiatannya sendiri. Dan kita kalau di lingkungan seperti itu, apakah kita mau pindah atau mau tetap di situ? Nah, kalau kita mengikuti kata hati bahwa nanti misalkan pengen pindah satu tempat ke tempat yang lain, belum tentu kita mendapatkan hal seperti itu. Kadang kita juga butuh ketenangan dalam hidup kita. Padahal kalau kita berada di lingkungan seperti itu dan kita bisa mengawali, bisa tetap bertahan hidup walaupun dalam lingkungan seperti itu, kita akan bisa menjadi diri kita sendiri, bisa bareng-bareng dengan keluarga, bisa ngobrol dengan keluarga, bisa fokus dengan diri sendiri, seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya, kita perlu sadar bahwa emosi akan memotivasi kita. Ada juga loh yang gara-gara emosi merasa nggak termotivasi dalam hidupnya, gara-gara tadi nggak bisa bertahan hidup. Dan untuk yang kedua, emosi juga berperan besar dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, ini contohnya, kalau misalkan kita orang yang tidak mudah bergaul dengan orang lain nih, contohnya, misalkan loh ya. Kalau misalkan kita nggak punya kecerdasan emosi yang tinggi, kita nggak akan survive, nggak akan bisa bertahan hidup dengan orang lain. Orang lain, misalkan dia tuh ngajak kita ngobrol tentang pelajaran atau tentang yang lain, tentang karya apapun. Kalau kita nggak nyambung dalam obrolan itu, orang lain pun nggak nyaman dengan kita. Beda dengan orang lain yang sudah klik dengan kita dari awal. Itu salah satu hubungan kita dengan orang lain bisa baik atau enggak, tergantung dari segi emosional kita, emosi hubungan dengan orang lain itu tadi. Nah, gimana caranya bisa menumbuhkan kenyamanan pada diri kita, nah, terhadap orang lain, supaya orang lain nyaman dengan diri kita, gitu. Kita harus bisa menciptakan ekspresi verbal, ekspresi gimana ketika kita berbicara dengan orang lain itu, orang lain juga nyaman dengan respon kita. Orang lain ngajak ngobrol, kita juga bisa merespon positif. Jangan malah ketika kita diajak ngobrol orang lain, kita lebih asik gadget sendiri. Kita malah mainan HP sendiri. Itu namanya ekspresinya sudah not good, tidak baik. Tidak hanya verbal, kalau ada juga non-verbal. Non-verbal itu contohnya seperti ketika kita ketemu dengan orang lain, contohnya ketemu orang lain, pertama yang akan kita ekspresikan pada wajah kita adalah senyum. Coba kalau kita ketemu dengan orang lain, wajah kita tiba-tiba cemberut, apakah orang lain akan merespon positif dengan kita? Apakah orang lain akan berpikir positif tentang kita? Nggak mungkin, karena orang lain bisa menilai diri kita itu kalau belum kenal secara akrab, mesti dari luar. Dari luarnya dulu. Kalau udah dari luarnya seperti itu, orang gimana mau nyaman dengan kita gitu nggak? Nggak tahu ya. Terus, emosi membantu kita akan menganalisa situasi sosial. Nah, seperti itu tadi, situasi sosial itu yaitu berhubungan dengan orang lain.
Terus mengetahui gimana situasinya. Dan itu reaksi otomatis terhadap berbagai sesuatu. Dan yang ketiga, emosi punya peran besar di hidup kita karena emosi berpengaruh perasaan, pikiran, dan reaksi kita. Seperti tadi yang sudah Ustazah jelaskan. Misalkan orang lain merasakan kesedihan, kita kok ketawa-tawa kayak nggak punya masalah gitu, nggak punya beban, kayak nggak punya dosa. Padahal kan orang lain lagi sedih. Nah, kita harus bisa memahami situasi seperti itu. Kita harus tahu tempat. Kalau misalkan orang sedih, kita ya gimana caranya bisa mengekspresikan wajah, menandakan kalau iba, empati gitu. Karena bisa mempengaruhi pikiran dan reaksi kita. Kalau kita misalkan orang lain sedih, kita ketawa-tawa, reaksi kita spontannya seperti itu. Jadi orang lain nganggep kita nggak bisa merasakan ya orang lain rasakan. Ibanya kurang, empatinya kurang. Orang jadi nggak nyaman sama kita. Lalu gimana sih caranya mengendalikan emosi itu? Ini dalam artian mengendalikan emosi yang amarah, bukan yang kayak ketawa tadi. Beda. Ini gimana caranya mengendalikan emosi yang jangan sampai kita di tempat umum mempermalukan diri sendiri. Nah, untuk yang pertama tadi, emosi, tetap tenang dan situasi kondusif. Nah, tetap tenang walaupun kita lagi emosi, nggak bisa nahan amarah. Yang kedua, introspeksi diri, apakah kita yang salah atau orang lain yang salah. Kita harus bisa introspeksi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah saling memahami. Nah, kita harus bisa saling memahami. Jangan intinya kita mau dipahami tapi tidak mau memahami orang lain. Karena orang lain butuh kita juga butuh orang lain. Sekian dari Ustazah karena pembahasannya sudah selesai untuk masalah pengendalian emosi. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.